Wabah virus corona atau COVID-19 terus meluas hampir ke seluruh penjuru dunia. Bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, virus ini telah dinyatakan sebagai pandemik oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Tercatat, virus corona telah menginfeksi 126.273 orang, di mana angka kesembuhan mencapai 68.286. Sementara angka kematian mencapai 4.633 orang, dengan China yang menjadi pusat penyebaran virus itu sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi. Di Eropa, Italia menjadi negara paling tinggi tingkat penularan virus corona. Hingga 12 Maret 2020, ada 2.313 kasus dan 196 kematian di negeri pizza tersebut. Virus corona menginfeksi tak kenal profesi maupun jabatan. Beberapa petinggi negara, artis dunia, hingga atlet internasional tak lepas dari suspek virus bahaya ini. Beberapa pejabat dan petinggi negara yang terpapar adalah Wakil Presiden Iran untuk urusan wanita dan keluarga, Masumeh Ebtaker. Selain Wapres Iran, virus corona juga menjangkit Ketua Komisi Keamanan Hubungan Luar Negeri di Parlemen Iran, Mojtaba Zonur. Wakil Menteri Kesehatan Iran, Iraj Harizchi, Iraj tertular 24 jam setelah memberikan keterangan pers terkait penyebaran virus corona di negaranya. Pejabat tinggi negara bukan hanya Iran yang tersuspek virus mengerikan ini. Ada Wakil Menteri Kesehatan Inggris Nadine Dorries yang mengaku telah positif terjangkit virus corona. Tak hanya petinggi negara, artis kenamaan Tom Hanks bersama istri Rita Wilson positif virus corona atau COVID-19. Aktor pemenang Academy Award berusia 63 tahun itu kini berada di Australia, tempat ia akan membuat film tentang kehidupan Elvis Presley. Menyusul kabar tersebut, teman-teman selebritis dunia membanjiri media sosial dengan pesan dukungan seperti Dark Whitney Cummings, Wilmer Valderrama, Nick Viall, Sky Jackson, dan Mia Farrow. Mengirimkan doa dan semangat untuk kesehatan Tom dan istrinya, Tom Hanks dan Rita Wilson merupakan pesohor dunia hiburan pertama yang dikonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Perihal Tom Hanks dan istrinya terinfeksi positif virus corona di Australia membuat pembawa acara ternama Indonesia, Melanie Ricardo, mengaku cemas dengan pulangnya sang suami Tyson James Lynch ke kampung halamannya Australia. Sang suami tercinta Tyson baru saja terbang ke Australia pada hari Rabu 11 Maret kemarin. Meski begitu, perempuan 39 tahun ini tetap berserah kepada Tuhan agar suami tetap sehat. Selain selebritis, di dunia olahraga pun terinfeksi. National Basketball Association atau NBA telah menunda sisa pertandingan musim ini hingga waktu yang belum ditentukan. Salah seorang pemain forward Utah Jazz, Rudy Gobert, positif COVID-19. Pertandingan antara Utah Jazz melawan Oklahoma City Thunder juga turut ditunda. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial tampak Rudy meledek virus COVID-19 dengan menyentuh semua mic para reporter di acara konferensi pers. Dan dalam rentang waktu 48 jam, ia dinyatakan positif virus corona. Olahragawan dunia terpapar corona bukan hanya pemain basket, namun ada Daniel Rugani, bek muda asal klub sepak bola ternama Italia Juventus. Rugani, pelapis dari Leonardo Bonucci dan Matthijs de Ligt, terkena virus corona. Meski sejauh ini tidak menunjukkan gejala menderita penyakit yang menyerang sistem pernafasan, kini Rugani diisolasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Italia. Negara semenanjung itu masih menjalankan kebijakan darurat virus corona, dikarenakan total ada 12.462 kasus positif dan kematian 827 orang. Gegara corona, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kini rajin minum minuman herbal seperti empon-empon 3 kali sehari. Setiap pagi Jokowi juga minum temulawak, jahe, serai, dan kunyit. Untuk diketahui, jahe merah disebut-sebut sebagai tanaman obat yang bisa mencegah virus corona sebab bisa meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan COVID-19. Saya rasa akan memberikan manfaat yang baik untuk kebugaran tubuh. Ingin mencoba, ya dibuat sendiri. Lain lagi dengan Yusuf Kala dan Sri Mulyani saat bertemu di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. JK dan Sri Mulyani saling sapa dengan salam siku.
Diketahui JK dan Sri Mulyani sedang menghadiri agenda pertemuan IAEI dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan perihal salam siku, sejumlah pejabat di luar negeri sudah mempraktekannya sebagai bentuk pencegahan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Negara bagian Washington, Jay Inslee, dan beberapa pejabat lain saat menyambut kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di Pangkalan Angkatan Udara Louis McChord pada Kamis lalu, bukan berjabat tangan sebagaimana yang biasa dilakukan. Pence sendiri merupakan Ketua Satuan Tugas Penanganan Virus Corona Amerika, di mana di Amerika telah terjangkit lebih dari 330 orang dan 17 orang meninggal dunia. Salam siku juga dilakukan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, Kristalina Georgieva, ketika bertemu Presiden Bank Dunia David Malpass pada hari Rabu. Salam siku juga dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ketika bertemu sejumlah pejabat pada pertengahan minggu ini. COVID-19 dilaporkan telah menjangkiti lebih dari 90 negara dan mendorong orang untuk membatasi kontak fisik termasuk berjabat tangan. Salam siku yang semula menjadi keseharian atlet khususnya dalam pertandingan basket, kini dinilai menjadi cara berkomunikasi yang aman. Sedangkan WHO juga telah resmi menyatakan status virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada Rabu kemarin. Status pandemi diumumkan setelah dinaikkan dari status epidemi ketika virus corona telah menginfeksi 125.000 orang dan membunuh 4.500 lebih di seluruh dunia. Pandemi adalah wabah patogen baru yang menyebar dengan mudah dari orang ke orang di seluruh dunia. Secara individu, kita harus menganggap pentingnya kebersihan pribadi yang kuat dengan serius sambil tetap mendapatkan informasi terbaru dari pejabat terkait virus corona atau COVID-19. Kabar gembira disampaikan oleh Ridwan Kamil tentang virus corona atau COVID-19. Gubernur Jawa Barat menjelaskan sudah menemukan obat yang dapat menyembuhkan virus tersebut melalui laman Instagramnya. Selain membenarkan postingannya, Ridwan bahkan mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan ahli farmasi dari Unpad. Ternyata temuan tanaman berkhasiat itu tumbuh di Jawa Barat. Ya itu saya sudah wawancara Profesor Keri Lestari, ahli farmasi dari Unpad, yang memang sudah mengkonfirmasi studi yang dilakukan di Wuhan di Cina, juga dari studi di jurnal di Amerika Serikat ya, National Health Institute, yang mengutip ada 100 pasien COVID-19 atau corona ini bisa sembuh dan membaik oleh yang namanya chloroquium fosfat. Itu kan nama istilahnya. Tapi nama itu ternyata nama lain dari ekstrak kina ya, yang dijadikan obat malaria selama 70 tahun. Dan memang pohon-pohon kina ini ditanamnya oleh pemerintah kolonial itu ada di Jawa Barat, maka terkenal ada pabrik kina milik Kimia Farma. Hanya per hari ini sudah jarang diproduksi ya, karena treatment terhadap malarianya berbeda. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Dem M. Fikih SHMH menjelaskan bahwa tingkat fatalitas virus corona rendah hanya 2-3%. Artinya 97% penderita virus corona bisa sembuh. Adapun penderita mengalami kematian karena adanya penyakit penyerta. Kenapa saya bilang nggak boleh panik? Karena menurut informasi dari WHO, virus ini memang cepat menjalar, tetapi tingkat fatalitasnya rendah. Fatalitasnya itu cukup rendah, yaitu 2-3%. Artinya kalau angka kematiannya atau fatalitasnya 2-3%, maka 97% itu bisa sembuh. Dr. Deng membantah telah ditemukannya obat corona karena belum adanya penelitian yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Konfirmasi dari WHO belum ditemukan obat yang spesifik. Beberapa negara sudah mencoba ya, seperti Cina dan Thailand, tapi belum dikonfirmasi oleh WHO bahwa itu obat untuk coronavirus ya. Memang lagi diteliti, belum ada hasil ya. Vaksin juga begitu, belum, tapi ada yang menyatakan seperti Israel sudah menemukan. Tapi kami ya, semua negara biasanya menunggu konfirmasi dari WHO tentang obat dan vaksin. Sejak virus corona menyerang Indonesia, banyak ahli berlomba-lomba mencari penangkal. Yang menjadi sorotan adalah ramuan empon-empon,
Kekayaan rempah di Indonesia ini ada beberapa pilihan yang memiliki efek antivirus. Kalau empon-empon itu istilah yang memang asalnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Kalau orang Sumatera nggak ngerti empon-empon apa itu. Empon-empon itu kan ada jahe merah, ada temulawak, kemudian ada serai, kemudian ada kunyit ya seperti itu. Umumnya empon-empon itu mengandung kurkumin ya, kandungan utamanya kurkumin. Tapi jangan terbatas pada empon-empon aja, karena di Nusantara ini banyak tanaman-tanaman yang berkhasiat obat yang punya efek antivirus. Cengkeh, cabai, kemudian bawang putih. Bawang putih punya efek antivirus. Selain rempah yang mudah didapat sebagai bumbu masakan sehari-hari, ada juga beberapa pilihan olahan herbal yang mampu menjaga daya tubuh. Herbal yang tersedia, ada beberapa produk herbal tersedia itu antara lain keladi tikus itu antioksidannya tinggi. Kemudian ada jintan hitam, kulit manggis, kemudian kunyit. Ada beberapa produk herbal yang punya khasiat anti herbal dan bisa bukan menangkal, bukan menyembuhkan, tapi menjaga kesehatan tubuh. Kalaupun terkena itu ringan gitu.